Halo semuanya, sebelum kita memulai video pembahasan kali ini, Dewi ada pantun terlebih dahulu. Kalau haus jangan lupa minum sambil makan sayur pepaya. Dewi ucapkan Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Bunga rafflesia mekar di pagi hari, ada bunga mawar dan juga bunga melati. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, izinkan Dewi memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dewi Susanti, NPM A2A022028, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tentunya video pembahasan ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan, di mana diampu oleh dosen Bapak Dr. Dermanza MPD. Baik, langsung saja pada pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Ya, yang pertama itu uji validitas. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk kita mengetahui ya kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti ya, dengan dapat melihat mengukur atau memperoleh data dari para respondennya. Nah, langsung saja untuk kita uji validitas, langkah-langkah apa yang kita lakukan ya. Nah, sebelumnya itu kita buat data di Microsoft Excel terlebih dahulu. Ini sudah Dewi buat ya, dimana di sini ada nomor responden, ada skor butir pertanyaan, kemudian ada skor total. Nah, di sini itu untuk skor angka butir pertanyaannya itu kita copy ya sampai ke skor total ya, kita copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS, kita paste ya. Nah, ini sudah muncul ya, ada part 001, part 002 dan selanjutnya. Nah, untuk variabel ini, nama variabel ini terlalu panjang ya, part 001, part 002. Jadi biar terlihat minimalis kita rubah. Dengan cara apa? Ya, pertama kita klik dulu variabel view-nya ya, di sini akan kita rubah semua. Klik name ya, sudah terblok, kemudian kita klik edit. Nah, lalu kita klik find atau Ctrl F, bisa langsung Ctrl F ya. Kemudian kita klik replace di sini. Nah, di find ini kita ketik var 000. Nah, sudah. Kemudian replace with kita buat X saja, lebih simple. Kemudian kita klik replace all ya. Kita klik, kemudian close. Nah, di sini akan berubah secara otomatis. Coba kita lihat di data view. Nah, sudah berubah ya, X01, X02 terlihat lebih minimalis ya. Ini sudah berubah. Nah, karena tadi ada skor total, maka kita rubah juga ya di bagian akhir ini, di X11 ini kita rubah skor total ya, skor total kita rubah. Kemudian setelah kita rubah, kita lihat. Nah, ini sudah terlihat perubahannya pada data view ya, skor totalnya. Nah, dan kemudian karena di data view ini ya masih banyak ada angka di belakang koma, biar terlihat lebih minimalis, kita rubah lagi, yaitu dengan merubah desimalnya menjadi 0. Nah, di sini kita rubah semua ya, desimalnya menjadi 0, dan nanti akan berubah secara otomatis. Nah, ini semuanya kita rubah ya secara keseluruhan, kita rubah. Nah, kita lihat perubahannya di data view. Nah, ini datanya sudah berubah ya, ada angka 0101. Nah, kemudian inilah yang kita tunggu ya untuk menguji validitasnya. Bagaimana sih caranya? Nah, pertama kita klik dulu ya, analyze di sini, kemudian kita klik correlates.
kemudian kita klik beverage ya. Nah, di kolom kiri ini kita blok semua itemnya termasuk skor total ya. Lalu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan klik tanda panah ya. Nah, pastikan juga correlation coefficientnya sudah tercentang di version. Nah, kalau sudah semua kita klik OK ya, semua akan berubah secara otomatis dan timbul nilai correlationnya ya. Nah, di sini pada nilai correlationnya ini ada X01, X02, X03. Ini adalah item yang kalian miliki ya. Kemudian di sampingnya ada percent correlation. Nah, percent correlation ini kita sebut juga R hitung ya, nilai korelasinya. Kemudian ada sig itu taraf signifikasinya ya, nilai signifikasi. Kemudian itu ada N. Nah, kebetulan saya memiliki nih respondennya ada 25. Nah, untuk kita mengetahui suatu kevalitan di setiap item, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu kita membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil item X01 dan X08 ya. Nah, kita lihat nilai correlationnya pada X01 itu berapa. Di X01 di X07 itu ada 0,243 untuk nilai korelasinya. Kita bandingkan dengan R tabel. Kita buka R tabel ya. R tabelnya itu di sini pada N25 itu adalah 0,396. Sudah terlihat ya, sangat jelas pada item X07 ini bahwa datanya itu dinyatakan tidak valid karena R hitungnya kurang dari R tabel ya, kurang dari 0,396. Nah, kemudian kita lihat yang item X08 ini itu 0,784, sedangkan R tabel yang dimiliki itu adalah 0, pada N25 itu 0,396. Nah, sudah dipastikan ya, sangat jelas bahwa pada item X08 ini dinyatakan valid karena R hitungnya itu lebih dari R tabel. Nah, cara kedua ya, cara kedua itu kita dengan melihat nilai signifikasinya. Nah, dengan melihat nilai signifikasinya, kita bisa melihat kevalitannya. Coba kita lihat kembali pada item X07 itu nilai signifikasinya 0,243. Nah, sedangkan pada R tabel taraf signifikasinya itu saya menggunakan 0,05 atau 5% ya. Sudah terlihat di situ bahwa kita lihat kembali bahwa item X07 nilai signifikasi 0,243 itu dinyatakan valid ya, valid karena lebih dari 0,05 atau 5%, jadi dinyatakan valid. Nah, sedangkan kita lihat di X08 ini itu nilai signifikasinya 0,00 ya, 0,00. Kita lihat di R tabel tadi bahwa taraf signifikasinya itu ada 0,05%, bahwa sangat jelas di sini. Pada item X08 ini dinyatakan valid karena kurang dari 0,05 atau 5% ya. Nah, itu dua cara untuk menguji validitas, yaitu yang pertama dengan membandingkan R hitung dan R tabel, yang kedua dengan melihat nilai signifikasinya. Kemudian setelah kita menguji validitas, yaitu ada namanya uji reliabilitas ya. Kita
Nah, untuk kita menguji reliabilitas, di sini kita ketahui dulu apa itu uji reliabilitas. Bahwa dalam uji reliabilitas ini kita memeriksa konsistensinya ya, hasil dari suatu data penelitian. Nah, langsung saja kita coba ya, kita buka SPS yang tadi ya datanya. Nah, ini untuk kita menguji reliabilitas bisa langsung kita klik analyze, kemudian kita klik scale dan reliability analysis ya, kita klik, kemudian kita blok semua ini. Nah, disinilah sebenarnya terlihat perbedaan antara uji validitas dan reliabilitas. Kalau uji validitas untuk skor total itu diblok semua, tapi kalau reliabilitas ini skornya itu tidak dimasukkan ya, cukup item-itemnya saja. Kita pindahkan ya di sebelah kolom kanan, klik tanda panah, kita keluarkan skor totalnya dulu ya. Nah, sudah, dan pastikan juga untuk modenya itu alpha ya. Nah, alpha. Kemudian pada statistik ini kita klik scale if item delete ya, kita klik continue, kemudian kalau sudah semua itu kita klik OK, dan data hasilnya untuk uji reliability akan timbul. Nah, ini output dari reliability statistiknya ya. Nah, pada reliability statistik ini ada namanya Cronbridge alpha dan ada end of item ya. Nah, Cronbridge alpha itu sendiri adalah patokan dari korelasi data yang kita buat ya. Nah, di sini untuk Cronbridge alpha-nya itu 0,802. Sedangkan end of item ini maksudnya itu responden yang kita nilai n, responden yang kita miliki itu 10. Jadi kita bandingkan datanya valid atau. Nah, di sini saya jelaskan juga ya bahwa reliability statistik ini dikatakan reliable jika nilai Cronbridge alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa data yang ada di reliability ini karena nilai dari Cronbridge alpha itu lebih ya. Di sini sudah sangat jelas Cronbridge alpha di sini itu lebih dari 0,6. Jadi data tersebut dinyatakan valid ya, itu sudah sangat jelas ya. Jadi itulah untuk uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum saya menutup video pembahasan kali ini, tentunya di awal tadi ada pantun dan di akhir tentunya ada pantun juga ya. Di hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Bengkulu. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.